Terlalu mudah untuk Engkau mengubah keadaan kami. Namun satu hal yang seringkali menghalangi itu terjadi. Kekerasan hati kami. Ketegar tengkukan hati kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami belum melihat pertolongan itu terjadi bagi kami. Karena kami keraskan hati kami. Tapi pagi hari ini kami percaya ada kuasa yang dahsyat yang sanggup mengubahkan keadaan kami, yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami saat ini di hadapan-Mu. Ini saatnya Tuhan bekerja atas kami. Ini saatnya Tuhan memulihkan keadaan kami. Pagi hari ini Engkau yang takut, Engkau yang bimbang, Engkau yang dalam keadaan yang buruk, pagi hari ini datang sama Dia. Datang sama Tuhan. Ini saatnya Tuhan memulihkan keadaanmu. Ini saatnya Tuhan ingin menjamah engkau. Beri dirimu dijamah oleh Tuhan. Sebab percaya Tuhan masih mengasihimu. Dia mau pakai hidupmu. Dia mau memulihkan keadaanmu. Dia mau memberkati engkau. Percaya hari ini sesuatu yang dahsyat terjadi atasmu. Terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Tidak untuk selama-lamanya keadaanmu buruk. Percaya Dia sanggup ubahkan. Asal engkau menguatkan iman percayamu kepada Tuhan. Dia akan gantikan setiap tetesan air matamu menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Banyak orang tidak tahu keadaanmu. Banyak orang tidak peduli dengan keadaanmu. Tapi Tuhan mengerti dan peduli dengan keadaanmu. Apapun yang kau doakan selama ini, apapun yang belum terjawab selama ini, percaya Bu, ada pertolongan Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau mengubah keadaanmu. Tuhan akan membalikkan keadaanmu asal kau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabakasya kata karalabaralabaralabar. Engkau bisa menyembunyikan di hadapan banyak orang. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Dia ada buat engkau. Dia gak pernah sekalipun meninggalkanmu. Dia gak akan pernah sekalipun membiarkanmu. Janjinya ya dan amin. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Lihat pertolonganku di masa yang lalu. Masihkah engkau tidak percaya bahwa aku sanggup menolongmu hari ini? Terus kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kirabasyakata kararabarabara. Thank you Jesus. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Engkau berkarya di tempat ini. Terus Tuhan kau berkarya di tempat ini. Kau dahsyat bagi kami. Kau luar biasa bagi kami. Kinarabasyakata karalabar. Kinarabasyakata karalabar. Kinarabasyakata karalabar. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan masih tetap Anda suka duduk di bagian belakang ya. Bagaimana kalau saya ubah sekarang begini aturannya, yang duduk bagian depan akan dapatkan door prize? Silakan, setuju. Shalom, shalom, haleluya, senang sekali ya, haleluya. Ya, hari-hari ini saya sangat suka dengan pujian ini saudara, karena pujian ini pujian yang dahsyat saudara. Anda mau dengar saya nyanyi? Atau jangan nyanyi? Mau nyanyi ya?
Saya tuh nggak bisa kalau nggak nyanyi, saudara. Karena di mulut saya, di hati saya tuh selalu ada nyanyian. Walaupun lagi sendiri, nyetir mobil, selalu ada pujian gitu. Bukan sok rohani, saudara. Karena pujian-pujian itu yang menguatkan saya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saudara, kalau Tuhan pakai syarat untuk kita layak di hadapannya, nggak ada satupun di sini yang layak, saudara. Termasuk saya, nggak layak. Ada yang merasa hebat di sini, bisa maju ke depan, ya kita akan doakan yang hebat ini. Kenapa, saudara? Kita ini manusia yang benar-benar, tadi kan udah diomongin tuh sama worship leader. Israel tuh tegar tengkuk, kita sama. Betul apa betul, saudara? Termasuk yang bicara di sini. Ini sama ini. Tapi pelan-pelan Tuhan itu karena mengasihi kita, Dia bawa kita pulang. Yang udah mulai jauh. Dan Dia bilang ini, Frans. Nama saya Frans ya, yang belum kenal ya. Aku mengasihimu tuh gak pakai syarat apa-apa. Aku mengasihimu tuh dengan semuanya. Sampai nyawa-nyawanya. Sampai nyawanya itu dikasih nama kita loh, saudara. Wah, luar biasa. Ketika saya overdosis, saya udah sendirian. Ketika saya sadar, Anda tahu overdosis? Nggak tahu ya? Anda bacanya firman terus ya? Nggak ada di firman soal overdosis. Di sini ada mantan pecandu narkoba? Oh, nggak ada yang berani angkat tangan. Saya nggak pernah malu ngomong, bahkan keluarga nggak tahu. Ketika saya mengkonsumsi begitu banyak dan akhirnya overdosis dan bilang begini Tuhan itu di telinga saya, Frans, aku masih mengasihimu. Kira-kira gimana, saudara? Ini berulang-ulang saya ngomongin. Betapa Dia tuh cinta banget sama kita. Jadi kalau ada yang bilang gini, Tuhan kenapa sih aku begini, kenapa aku begitu? Tuhan bilang, aku gak mau kamu begini dan kamu begitu. Aku mau kamu ikuti aja aku. Aku mengasihimu. Amin. Pujian ini dahsyat, saudara. Biarlah setiap kita pagi hari ini menetapkan hati kita untuk percaya sama Dia. Apapun keadaan kita, amin. Amin. Apapun keadaanmu, janji dulu. Ngomong semua ya, janji. Angkat tangannya. Ikuti kata saya. Apapun keadaanku Tuhan. Kok suaranya kayak ada 2 orang aja ya? Padahal di sini ada 4.731 orang. Kok kalian menertawakan amin gitu ya? Ini akan menjadi 4.371. Saya masih ingat loh tadi ya, urutannya 4.371. Akan terjadi kebangunan di tempat ini ya. Tadi apa ngomongnya? Coba ulangi lagi yang keras. Apapun keadaanku Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama. Apapun keadaanku Tuhan. Aku memilih tetap percaya. Dan aku yakin Tuhan sanggup menolongku. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan.
Biarlah hari ini apa yang kau perkatakan itu yang terjadi dalam hidupmu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Oh, senangkan hatimu. Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Oh Tuhan, nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Oh, senangkan hatimu. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat para musisi kita. Haleluya. Ya, saya tidak akan sandra Anda di tempat ini. Mau pipis dulu. Silakan, mau minum dulu. Boleh kembali ya. Puji nama Tuhan. Baik. Mau nyanyi lagi apa mau firman Tuhan? Langsung firman katanya gini, suaramu udah jelek Pak gitu ya. Ya, saya sangat bersuka cita. Ini pita suara anugerah yang kedua yang Tuhan berikan. Ya, setelah waktu dulu karena saya kecanduan alkohol sehingga pita suara saya rusak. Ya kan? Kemudian Tuhan pulihkan. Kalau ngomong serak, tapi kalau waktu di mic, shalom. Check one, shalom. Mantap ya. Terima kasih Bu. Baik. Kemudian waktu Covidnya bukan Delta. Kalau Delta mati saya. Waktu Covid Delta saya ada di Bali lagi menyendiri. Waktu bukan menyendiri. Waktu Covid ke Delta itu saya lagi ini. Wah, ini saya sampai bikin kaosnya nih. Rest. Anak saya sekolah SMA online dari Bali. Karena saya ada di Bali. Ya. Melarikan diri ke Bali. Tinggal di sebuah villa yang punya orang lain. Karena benar-benar mengasingkan diri karena begitu mengerikannya Covid. Ya. Saya menutup dari dunia luar karena villa ini di tebing, Saudara. Ya, cuman ada berapa villa di situ. Dan satu sama lain tentunya nggak mau ketemu. Tiap hari jemur, berenang, karena ada kolam renang pribadi, berjemur, berenang, makan. Kalau Gojek pun waktu itu agak sulit ya. Jadi saya ke pasar, maskeran, belanja, kemudian bawa ke villa, masak. Benar-benar di situ terus. Dan kita bikin ibadah secara online, Zoom online. Termasuk Pak Tresno juga pernah kalau nggak salah diundang dari Zoom online kita, PDMC. Persekutuan doa malam COVID dulu namanya. Persekutuan doa malam COVID. Tapi karena COVID udah berlalu ganti. Ya udah, persekutuan doa malam ceria. Semua jadi sukacita, begitu ya. Ada masa-masa di mana saya kena COVID yang terakhir, yang Omikron, yang paling enteng katanya ya. Iya memang paling enteng seperti flu biasa, nggak kerasa apa-apa. Tapi itu menghantam pita suara saya. Karena apa? Batuknya Saudara, nggak mandek. Istri saya tuh sampai bisu, cuma bisa. Saya bingung, nggak pernah bahasa isyarat ya, tiba-tiba ngomong ngopo kamu itu, nggak tahu aku, nggak ngerti. Gak ada suaranya. Saya masih keluar. Ya apa nih? Kamu seperti ini apa? Masih begitu Saudara. Saya bilang, aduh Tuhan ini aset. Semua satu keluarga, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Puji Tuhan. Dalam waktu
1,5 bulan apa 2 bulan, Tuhan tolong saya dengan dahsyat. Bagaimana saya harus melayani dengan suara yang kira-kira gimana saudara? Tapi waktu di mic ya saya tuh deg-deg aja ya. Waktu latihan sama band, gak keluar suaranya. Tapi pegang mic. Shalom, saya kaget saudara. Weh, masih keluar. Setelah nyanyi selesai, turun dari mimbar. Ya apa tadi suaraku keluar gak? Coba saudara. 2 dokter bilang begini. Kamu vokal rest minimal 3 bulan. Kalau enggak kamu akan kehilangan suara selamanya. Dokter tuh kadang-kadang menguatkan iman percaya, kadang meruntuhkan, betul gak ya? Popo gak akan ada suara selama-lamanya. Mana itu ya? Saya nyanyi begitu pemain keyboardnya mungkin bingung. Karena gak keluar suaranya. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Dan vokal dari anak saya. Istri saya itu yang paling parah. Dia itu kena COVID yang paling parah. Suaranya baliknya normal. Anak saya yang tidak terlalu parah, baliknya normal. Saya yang sedengan, ya, yang parahnya cuma sedengan, saya cuma kembali ini suara saya ini kembali kira-kira 65-70% aja. Jadi sebenarnya tadi saya minta kunci C kan, tapi ragu bass aja lah. Kalau enggak, saya itu bisa di D atau di E tadi itu. Tapi Tuhan dahsyat. Di usia 51 ini masih seperti itu. Sebenarnya maaf ya, ini kaki saya ini lubang di sini saudara. Karena kecelakaan. Nah jadi ini agak sedikit bermasalah. Untung cuma 1 lantai Pak. Kalau 10 lantai saya nggak jadi khotbah. Saya ke UGD Pak. Ya karena apa? Ini nggak bisa jalan. Dipakai lari. Nggak usah jauh-jauh 300 meter udah mau jatuh saudara. Ya. Tapi kelihatannya normal ya. Tapi ini bermasalah yang kiri. Begitu juga tangan kiri saya saudara. Engselnya pindah. Jadi kalau saya angkat berat nanti tambah lama tambah miring begini. Saya kalau fitness tambah lama gitu. Tambah gini. Karena ini sudah engselnya pindah. Jatuh dari ketinggian 4 meter. Menghantam drum minyak tanah. Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau bicara sama kita tentang, tadi ada pujiannya tuh bagus tuh. Walaupun tadi lagunya sedikit ngebeat ya, medium beat ya. Tadi yang lagunya si itu gimana? 1 apa 2 apa, saya ini pernah dengar tapi belum pernah saya nyanyikan. Nah 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Terus lanjut. Kau ada waktu suka. Yakin ada waktu suka? Oh jelas pasti ya. Ada waktu duka. Nah ini yang kadang-kadang kita gak percaya. Ya kan? Kau setia dan selalu bersamaku. Lanjut. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Tadi katanya bahagianya gimana? Tangannya begitu ya. Bahagia itu karena keadaan atau karena keputusan saudara? Bahagia itu karena keadaan. Kalau karena keadaan begini. Oh ini aku dapat berkat. Oh ini dapat tender. Oh aku baru dikirim sus sama Papa Gembala ya. Baru dikirim nasi campur sama Papa Gembala. Oh bahagia. Atau bahagia itu sebuah keputusan. Walaupun hutangku masih ada. Jalani kehidupan ini. Lebih tepatnya sebenarnya. Kau membuatku sukacita, tapi nggak cocok kalau dikasih sukacita. Karena 2 suku kata ini, nih kau membuatku bahagia gini kan. Sukacita agak sulit. Sebenarnya kalau orang Kristen itu sukacita. Ya, sukacita, terutama sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bisa nggak Anda mulai merubah sekarang ini? Kalau aku nggak diberkati sekalipun, belum diberkati sekalipun, aku tetap sukacita. Meskipun sakitku belum selesai, aku tetap sukacita. Ada 1 orang yang sering duduk di belakang kalau saya sedang melayani di gereja itu. Dia dalam kondisi yang cukup parah. Karena dia harus 2 kali dalam seminggu cuci darah. Yang tadinya gemuknya itu, saya lihat yang gemuk dulu ya di sini ya.
Oh, nggak boleh body shaming ya, pokoknya gemuk lah ya. Sampai lebih kurus dari saya saudara. Mungkin dia kehilangan berat badan sekitar 25-30 kilogram. Ya. Di belakang, maaf ya, kulitnya sudah hitam, menghitam. Saya tahu dia lagi nahan sakit. Saya selalu datangin dia. Saya tumpang tangan, saya doain. Kamu kuat, bangkitkan iman percaya. Ada masa-masa kita diizinkan seperti itu. Dan saya selalu mengencourage mereka, memberikan support sama mereka. Dan kasih tahu sama mereka. Sakitmu belum disembuhkan pun tetap percaya. Sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti sanggup tolong kamu. Ada satu pujian Jason yang bagus. Meskipun Tuhan tak menolongku. Betul. Di rumah sakit sana banyak yang mati walaupun sudah didoain berulang kali. Mati sepertinya Tuhan gak tolong. Betul gak? Sepertinya. Meskipun duri dalam dagingku. Masih ada yang ngecewain kita. Ada gak di sini teksnya? Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Waktu Jason launching lagu ini, saya tadinya gini, gak keliru lu bikin lirik Jess. Karena saya sama Jason cukup deket jadi sering-sering ngobrol. Gak keliru lu bikin lirik. Tapi setelah saya nyanyikan berulang-ulang, oh iya ya. Ada banyak orang yang sampai akhir hidupnya gak ditolong Tuhan, betul gak? Ada yang hidupnya tetap aja bertahun-tahun. Mungkin ketika naikkan pujian ini, bagian referennya yang luar biasa. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ingat saudara, waktu dalam susah. Coba flashback, buka memorimu. Tuhan tolong engkau gak? Tuhan biarin kau gak? Berkali-kali kau kuatkan, dia kasih kekuatan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Suami kita bisa gak setia, istri kita bisa gak setia, anak-anak kita bisa gak setia. Saya gak pernah tuh bergantung sama istri sama anak, enggak. Karena apa? Mereka bisa gak setia. Saya pun bisa gak setia. Betul ya? Yang betul itu pelaku biasanya. Enggak ya, bercanda ya. Jadi coba, ada lagi teks, oh teksnya gak ada ya? Dalam lembah gelap engkau ada, Yesus setia. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ada masa Raja Daud masuk di dalam lembah kekelaman. Ya. Daud ini adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Itu tertulis loh. Orang yang berkenan. Semua orang kagum sama Daud. Gak semua orang ngefans sama Daud. Daud itu ngerebut istri orang. Ada di sini yang ngerebut istri orang? Ngerebut pacar orang? Ada gak? Gak ada ya di sini ya. Banyak itu di selatan bagian pedalamannya itu banyak itu di sana itu ya. Di sini nggak ada. Sudah nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi manusia sulit lah untuk setia, serius. Saya berani jamin 5 tahun lagi di sini, belum tentu loh Anda ada di sini. Berarti yakin ya belum ada di sini ya? Nggak ada di sini lagi. Karena apa? Berjemaat itu di sebuah tempat itu kadangkala ada motivasi tertentu, betul Pak Gembala? Kemudian kalau udah motivasinya udah terpenuhi, keinginannya udah terpenuhi, kadangkala lupa lagi loh ke gereja. Bukan pindah gereja, nggak ke gereja. Saya ini sebelum COVID mengurus 20 ministry saudara.
Dari 20 ministry itu sekarang sisa berapa? Sisa 2. 18-nya kemana? Bilangnya gini, Pak, gak bisa ada ibadah lagi di tempatku, Pak. Udah ada cucu. Oke. Pak, gak bisa ibadah lagi. Masih takut, Pak. Tapi ketemunya di mall, ketemunya di restoran, gak takut. Ya kan? Pak, gak bisa ibadah lagi, Pak. Kita lagi kekurangan. Justru di saat kekurangan harusnya bikin ibadah, saudara. Amin. Saya waktu gereja tutup, saya nangis, saya sedih. Akhirnya saya bikin gereja online bersama teman-teman. Ada satu orang yang selama COVID, dia tabur tiap bulan 20-30 juta untuk memberkati hamba Tuhan. Waktu masa COVID. Sekarang hidupnya susah. Semakin diberkati, saudara. Kalau Anda lihat tasnya, uang tunai itu puluhan juta di tasnya itu kalau sekali pergi. Dia berkatin orang-orang. Sampai hari ini. Usahanya, kalau saya sebutkan usahanya, gak mungkin dia itu usahanya luar biasa di masa COVID. Gak mungkin. Karena dia bukan apotek, dia bukan tempat sembako, dia bukan toko obat, bukan, saudara. Biasanya yang begitu ya Pak ya. Yang waktu COVID itu berjaya karena ada teman saya jualan face shield sama hand sanitizer itu kan susah banget. Kemudian masker itu susah banget. Dia bisa datangkan berkontainer-kontainer dari luar negeri dan kaya raya. Di masa COVID dia semakin kaya. Orang ini bukan seperti itu bidangnya. Tapi sampai hari ini hidupnya luar biasa diberkati. Karena di masa sulit dia tetap memberi. Di masa sulit dia tetap menabur. Nah, Raja Daud, saya kembali. Pernah ngalamin masa sulit. Jangan dipikir Anda aja. Seorang raja pun pernah mengalami masa sulit, saudara. Kita buka ya. Ini baru mulai khotbah. Jadi saya selesai 3 jam lagi lah ya. Yang amin cuma 1, jadi saya 30 menit aja Bu ya. Karena nanti ya jam 4 harus ada di Grand City. Untuk melayani lagi. Ya baik. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Kita baca ya sama-sama ya. Sudah dapat? Kalau ada yang belum dapat keterlaluan, ada di depan soalnya di sini nih. Ini semua baca ya, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar, mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Sama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saya sering loh kalau ada ibadah-ibadah gitu, saya sebagai worship leader karena passion saya di worship. Kemudian pendetanya itu, Pak Frans bacakan, saya disuruh pegang mic. Karena katanya suara saya itu kayak penyiar radio katanya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang kejar-kejar. Jadi saya sering mengisi suara untuk cara tertentu untuk bacakan itu atau baca Alkitab itu saya pakai suara saya untuk benar-benar memuliakan Tuhan yang pertama, yang kedua telinga saya mendengar untuk firman ini. Baik, yuk kita lihat ayat yang pertama. Kita balik ke ayat yang pertama ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Seorang raja bisa melarikan diri ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara, ada saatnya kita alami Gua Adulam. Lembah kekelaman, masa-masa sukar, masa-masa sulit.
Ada banyak orang yang bilang waktu COVID itu masa sulit. Ada banyak orang pula bilang, Pak, waktu COVID saya bisa survive. Sekarang saya nggak bisa survive. Setelah COVID berlalu, saya nggak bisa survive, Pak. Bisa. Saya selalu bilang gitu. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Bisa. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan seperti itu. Nggak dibiarin terus jalannya mulus, zona nyaman, karena akan jadi sombong kita itu kalau nggak dapat ujian, betul nggak? Jadi sombong. Ini yang saya suka dari keluarganya Daud. Waktu tahu Daud pergi ke sana, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya yang dengar hal itu datang nemenin, saudara. Di masa sulit, siapa yang nemenin Anda? Makanya ada pepatah bilang gini, pengen tahu sahabat yang baik, teman yang baik. Waktu kamu susah, dia ada. Itu sahabat dan teman yang baik. Tapi kalau waktu kamu senang dia ada, belum tentu dia sahabat yang baik. Amin. Saya kenal ribuan orang, membangun hubungan dengan ribuan orang, membangun jaringan dengan ribuan orang. Saya nggak mungkin bisa ingat satu persatu, saudara. Tapi kalau dengar, Frans, tahu nggak? Dia lagi susah loh, dia lagi sakit loh, dia alami begini loh. Saya datang, saudara. Walaupun 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak ketemu, saya datang. Minimal saya kasih semangat, doain dia. Jangan dipikir Anda saya datang bawa uang 1 koper. Terus gimana? Nggak perlu, saudara. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang susah, langsung, saudara. Saya yakin Bapak Gembala kalau dengar jemaatnya ada yang susah, nggak mungkin dia bilang, aduh sorry ya, saya lagi doa puasa dulu, kamu nanti tunggu sebentar. Kemudian ditelepon lagi, aduh sorry ya, saya lagi ada urusan, begitu. Begitu nggak? Bapak Gembala nggak ya? Ada yang takut enggaknya? Iya, saudara, pasti dia akan lakukan yang terbaik. Apalagi dia sebagai pemimpin gereja, perlu memperhatikan domba-dombanya. Kalau ada yang susah, datangi. Ini yang pertama, poin pertama, empati. Kita buka dulu ya, Kamus Besar atau AI atau Google ya. Kita mau lihat apa sih empati? Adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati juga bisa diartikan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Aduh, kamu tuh susah ya. Aku bisa ngerasain loh kamu tuh susah. Dan membayangkan diri sendiri berada di posisi itu. Aduh, gimana ya perasaan dia sekarang ini. Terus gimana ya kalau aku ada di posisi dia. Aku bisa gak ya? Aku sanggup gak ya? Soalnya saya pernah bilang begini sama satu ibu. Bu, kalau aku di posisimu, aku pasti bunuh diri loh, Bu. Hah? Kok bisa, Pak? Belum tentu aku sekuat ibu. Digebukin suami. Di sini ada yang digebukin suami. Tidak dinafkahi. Digugat cerai. Dikirimin kuasa-kuasa kegelapan. Pokoknya lengkap lah ini. Ada di sini korban seperti itu? Gak usah angkat tangan ya. Nanti konseling aja sama Pak Gembala. Saya bilang, Bu, saya belum tentu kuat ngadepin ya. Tapi kok ibu bisa kuat? Karena Tuhan Yesus baik, Pak. Udah sederhana begitu aja. Saya bilang thank you ya, Bu. Udah jadi inspirasi. Jadi kalau masalah saya sekarang ini, aduh gak ada apa-apanya dibanding ibu. Yang pertama katakan empati. Sekali lagi empati. Anda harus punya empati. Kalau simpati itu mengagumi begitu ya. Kamu hebat ya. Aduh kepengen deket sama dia. Ngefans loh sama kamu. Kamu tuh luar biasa. Keadaannya kelihatannya yang oke-oke. Tapi kalau empati, kalau dia dalam keadaan yang buruk, kita datang sama dia. Kasih kekuatan. Nah ini lihat keluarganya. Mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Pengen bareng di masa sulit. Ada di sini wanita-wanita yang kalau suaminya lagi masa sulit, nggak bisa bekerja, nggak bisa menafkahi, aku tak tinggal
tak cari gendaan, berondong dan sebagainya. Ada? Nggak ada ya. Saya langsung jawab aja nggak ada. Daripada saya nggak bisa pulang nanti. Ya. Adakah suami-suami yang sudah mulai ngelihat di sana lebih bening daripada istri di rumah yang cuma dasteran dan bau, jarang mandi, terus dia melirik yang lain. Istri susah, lagi ngadepin, lagi ngurusin orang tuanya yang sakit, suaminya cuek aja. Lu urusin kan itu orang tua lu, aku mau pergi. Ada yang begitu? Saya benci banget loh sama pasangan yang kalau ada salah satu sedang mengurus keluarga dan orang tuanya dan dia bilang begini, sorry itu kan keluarga lu. Waduh. Itu pengen kalau kata tukul tak robek-robek katanya gitu ya mulutnya. Karena apa? Apakah dia tidak menganggap itu keluarganya? Sedih loh saya kalau yang begitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau ada yang susah, Anda harus punya bayangkan kalau Anda di posisi dia. Tapi ada banyak yang lebay. Agama, supaya kita berempati, supaya kita kasihan. Ada nggak di sini? Gak ada lah pasti ya. Sini tuh udah semua baik-baik semua. Saya kalau ngadepin yang gitu, aduh sorry ya, lu tuh lebay. Saya bersyukur diberikan karunia oleh Tuhan untuk punya indera keenam. Jadi waktu ngobrol, waktu apa saya bisa lihat jalan pikirannya kemana. Saya bisa begitu. Jadi jangan ngobrol sama saya bisa tahu loh kamu seperti apa ya. Hatinya ada seperti apa, jangan ngobrol sama saya ya. Saya tidak menghipnotis mereka tapi saya bisa. Tuhan bisa bukain itu saudara. Saya tidak belajar tapi ini sejak saya lahir, saya ini kalau dulu sampai hari ini sih saya senang dunia-dunia lain. Jadi saya sering kalau di sebuah tempat saya melihat. Kalau dulu saya bisa lihat wujudnya tapi sekarang ini saya hanya bisa merasakan oh di sini ada seperti ini dan saya bisa konfirmasi itu. Saya bukan buat-buatan loh Pak. Saya kalau misalkan masuk ke ruangan itu saya bisa tahu di sana ada apa. Di sebuah perusahaan saya bilang gini, kamu kan punya sixth sense? Oke, duduk ya. Coba kamu cerita, di mana aja kamu bisa lihat? Di situ Pak, di situ Pak, di situ Pak. Oke, betul. Coba kita cross check yang paling terakhir. Yang kamu lihat di sana itu, saya mau lihat di belakangnya itu ada apa. Ternyata adalah tempat di belakangnya persis tempat di mana saya waktu berdoa itu ngerasain ada kuasa kegelapan dan ternyata sering masuk ke ruangan di mana dia ada itu. Bayangin kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, ini di ruangan Anda, ada ruangan lagi di situ yang connecting, kemudian di situ ada kuasa kegelapan. Anda betah nggak kerja di situ? Mau begitu? Hah? Terus waktu Anda jalan kaget ketemu. Kamu kok ada di sini tuh Yul. Mau seperti itu? Saya nggak mau keluar. Saya selalu mengusir. Sampai saya keliling ke belakang-belakang. Yang suasananya ngeri-ngeri. Saya bilang pasang lampu di sini, jangan gelap. Ini di sini kuasa kegelapan. Ayo pasang lampu. Ayo naik ke tower ini, naik ke lantai 2. Saya lihat, wah pokoknya itu. Tapi nggak usah undang saya begitu ya. Itu buat saya, aduh, lebih sulit loh Pak daripada berkhotbah maupun mimpin pujian. Karena itu peperangannya luar biasa. Keluarga saya akan terancam. Betul nggak? Makanya saya kalau pergi, saya doakan dulu keluarga, minta tutup bungkus kuasa darah Yesus. Karena bisa saja mereka nggak terima kuasa-kuasa kegelapan itu. Betul nggak? Terutama kalau yang katanya kalau ada paranormal bilang itu ada jenderal Pak, ada sersan, ada letnan. Saya bilang ada ya kayak gitu ya ternyata di dunia kegelapan. Nah saya sudah ditutup saudara, saya nggak bisa lihat. Kalau dulu saya bisa lihat begitu. Tapi sekarang saya sudah ditutup. Bisanya lihat Anda. Saya bisa ngelihat jalan pikiran Anda mau kemana. Ya,
hati Anda seperti apa, kamu bohong pun saya bisa tahu loh saudara. Bisa tahu. Setelah saya ngobrol 1 jam, kalau ngobrolnya cuma 5 menit nggak bisa. Setelah itu bisa dipelajari sebenarnya. Ilmu itu ada di psikologi, betul nggak? Tapi enggak, saya dikasih karunia sama Tuhan. Ya, tadi ada beberapa orang waktu pujian, saya hanya menyampaikan suara Tuhan ya kepada beberapa ibu di tempat ini. Nanti cross check apa yang saya omongin. Saya jadi lupa tadi siapa aja ya. Saya ini sudah agak demensia saudara, gampang lupa sekarang. Kesini aja tadi saya minta lagi di Sherlock loh. Saya sampai gini, iya tempatnya Pak Tresno itu di mana ya? Saya itu sampai Duku Kupang tapi yang di mana ya? Pak Sherlock lagi apa? Dulu ya pengaruh dari alkohol ini otaknya jadi agak sedikit. Enggak gini saudara, belum gini. Agak sedikit ya apa gitu. Jadi balik lagi ke firman, empati. Anda harus punya empati. Kita percaya bahwa Daud itu ketika mengalami kesulitan itu butuh yang namanya teman. Betul nggak? Sorry, saya kok belum. Butuh namanya teman. Anda kalau lagi susah, ada yang lebih memilih sendiri, pergi sendiri gitu. Kalau saya tipikal yang kalau susah nggak gampang cerita sama istri sama anak supaya mereka nggak ikut susah. Tapi saya nggak pernah tuh. Nih, aku tak semedi ya di mana di Gunung Lawu sana atau di mungkin apa tuh yang pesugihan tuh apa? Gunung Kawi ya Pak ya. Aku tak kesana ya. Aku mau menyendiri. Nggak saudara. Saya justru dekat istri dekat anak walaupun nggak cerita. Saya perlu dekat sama mereka. Walaupun gak cerita loh. Yuk kita makan yuk. Habis itu kita nonton yuk. Yuk kita mereka tuh gini. Tumben ini ngajakin pergi ke sini. Karena biasanya saya sibuk. Nah saya ketika punya waktu saya quality time sama keluarga. Mereka akan kok habis makan nanti kita ke sini ya. Nanti habis ini kita ke sana ya. Habis ini. Itu adalah cara saya ketika saya ada persoalan. Saya pengen ditemenin sehingga saya lupain persoalan. Tirulah cara saya saudara. Ya, walaupun ngeluarin duit agak banyak ya. Walaupun ngeluarin duitnya agak nggak rela ya. Gitu ya, makan di tempat enak, habis gitu nonton, beliin baju istri. Waktu selesai gini, astaga kesusahanku ternyata berjuta-juta ini ya. Lihat tagihannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Empati itu perlu kita lakukan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya keluarga kita. Tapi mungkin teman-teman di gereja. Ya, tetangga. Karena ketika mereka dalam kesulitan. Percayalah mereka butuh teman untuk bisa mendampingi mereka. Ya, ada sebuah artikel yang luar biasa. Ya, artikelnya saya mau bacakan buat Anda. Ketika orang ada masalah. Ya. Apa yang kita perlu kerjakan dalam proses empati itu ya? Dengerin curhatannya. Jadi pendengar yang baik. Jangan makane koniku. Belum apa-apa udah begitu ya. Aku ini lagi susah. Makane koniku kakek doso. Saya ini bahasa Jawanya agak sulit loh saudara ini. Karena tidak terbiasa ya. Istri saya Madura, saya orang Sunda. Jadi agak sulit bahasa Jawanya. Kamu itu loh, makanya kebanyakan dosa. Kebanyakan tingkah, dengerin curhatannya saudara. Dengerin, jadi pendengar yang baik itu gampang apa susah? Susah, tapi lakukan aja. Terus, ya, Anda hanya butuh begitu. Oh, gitu ya. Terus ya apa? Yuk doa yuk. Oke, dengerin curhatannya. Yang kedua, tidak perlu memberi nasihat bila tidak diminta. Kalau kita itu kebanyakan ngasih nasihat, padahal dia nggak minta. Dia cuma pengen didengerin. Betul apa betul? Ibu gembala, yang mana ibu gembala itu di mana? Ini ibu gembala. Oh, ibu gembala di sana. Kalau ibu lagi susah, apakah minta bapak gembalanya yang keluar nasihat-nasihat apalagi firman? Mangkane ta.
Istri itu firman Tuhan katakan. Oh tambah ngamuk kelihatan ibu gembala. Dia udah capek, dia lagi pengen curhat, pengen didengerin. Wah langsung dia firman Tuhan katakan. Keluar ayat-ayatnya semua. Waduh malah kebalik ibu gembala yang diem. Tahu gitu gak tak ceritain tadi persoalanku. Jadi gak perlu memberi nasihat bila tidak diminta. Yang ketiga, ajak jalan. Kalau Anda punya uang, ajak makan, ajak healing. Ayo pergi aja, udah. Gak usah ingat persoalan. Ayo pergi. Yuk jalan sama aku. Waktu di meja makan. Sebenarnya aku tuh gini, udah jangan cerita dulu, kita makan dulu yang enak. Saya paling gak suka loh lagi makan. Terus cerita sampai nangis-nangis. Bayangkan di restoran saudara. Ada orang nangis-nangis di depan saya. Orang pikir pelayan restoran gitu. Opo? Oh iki ya. Sisi opo? Diapain gitu ya. Diapain ini sama bapak ini. Sama ibu ini. Kebetulan saya bersama istri. Kemudian itu wanita misalkan. Atau sama suaminya. Kemudian yang wanita nangis-nangis. Itu semua akan menjadi pusat perhatian semua. Sambil dengerin pura-pura. Pelayan Tuhannya pura-pura berdirinya deket-deket. Oh ini ya. Semua kepo. Betul gak? Jadi saya gak suka. Saya bilang gini. Udah gak usah ngomongin dulu masalah. Kita makan dulu. Terus kita jalan dulu. Kita jalan dulu. Ajak Deli. Setelah itu. Coba. Yang tadinya dia mau curhat 2 jam. Akan jadi cuma 15 menit kalau udah diajak makan. Wis rodo lali soalnya yang persoalan yang mau dikasih tahu. Betul nggak? Pernah alami ini? Ada yang gini, ada yang gini. Jadi saya bingung. Ajak aja jalan. Terus ngobrol topik yang ringan yang bisa ngehibur dia. Kemarin itu loh. Aku nonton Lapor Pak Adu lucu banget itu ya. Ngelihat si Andre, lihat si ini, lihat si ini. Aduh lucu. Ini yang mau cerita jadi ikut ketawa. Hahaha ketawa. Topik-topik yang ringan. Tahu nggak? Tadi aku tuh ke pasar ya. Lihat. Padahal ke pasar itu ya wis gitulah ya. Lihat orang potong ayam. Kita bisa dramatisir. Itu ayamnya jerit-jerit kon waktu dipotong katanya. Sedikit lah didramatisir. Ya. Empati itu harus ngerti kondisi dia seperti apa. Ngobrol topik yang ringan, hibur dia. Yang kelima, ini yang harus Anda katakan kalau Anda punya empati. Aku selalu ada buat kamu. Aku siap mendampingi kamu. Itu yang paling nyegerin. Betul ya Pak ya? Betul ya? Pernah alami persoalan? Jarang apa sering? Sering. Kasihan kamu Pak. Sering kena masalah. Terus kalau ada temen pemain keyboard yang ngomong gini, bro. Aku selalu ada loh buat kamu. Pernah dia ngomong gitu ya. Karena gak pernah cerita ya. Aku dampingi kamu sampai selesai bro. Mungkin aku gak punya harta yang banyak untuk bisa tolong kamu. Tapi percaya aku ini bisa dukung kamu di dalam doa. Terus aku bawa di dalam doa puasaku. Udah denger gitu tuh udah langsung. Sampai doa puasa. Pokok doamu apa? Tak doain juga. Kalau ada kalau ada 4.000 orang yang ngomong gitu kira-kira gimana? Waduh ternyata banyak ya orang yang baik sama aku. Betul ya? Bagus ini Ibu Gembala ini yang melakukan. Berkatmu besar di bumi dan di surga Bu. Jadi dengerin saja keluhannya atau curhatannya. Tidak perlu memberi nasihat kalau enggak diminta. Terus ajak jalan-jalan, ajak healing. Enggak usah Anda pikir rencananya gini. Kamu tak ajak healing ke Bangkok ya. Enggak usah jauh-jauh. Ngobrol topik yang ringan. Jangan ditambah dia lagi susah, Anda cerita kesusahan Anda. Jadi nangis bareng yuk, kita nangis bareng yuk. Kon susah ya aku ya susah. Ya apa Pak kalau ada yang begitu Pak? Kok. Terus bilang gini, kok kon lebih soro ya teko aku. Ternyata kamu lebih susah ya dari aku. Aku bersuka cita. Ternyata pemain keyboard lebih susah dari aku pemain bass. Katanya gitu ya. Nah terus menyatakan kesiapan untuk selalu ada. Atau aku ini temenin kamu ya sampai selesai persoalannya ya.
Mau berempati? Katakan begini, saya mau berempati. Amin. Yang kedua. Wih, cepet banget waktu itu ya. Solidarity atau solidaritas. Lihat, yang ikut bukan cuma istri dan anaknya. Mereka solidaritas, ikut bareng-bareng. Tadi dikatakan apa? Coba, yang ayat yang pertama tadi. Sorry, buka dulu ayat yang pertama. Saudara-saudaranya, seluruh keluarganya. Bapak Gembala mungkin juga nggak pernah tahu kartu keluarganya Daud. Betul nggak Pak ya? Anake, mantue, mungkin sopo, pokoknya siapa aja. Besane, pokoknya semua saudaranya. Pokoknya saudara itu mungkin bukan saudara kandung, saudara sepupu. Saudara misan, nggak tahu lah, pokoknya semua. Ini solidaritasnya sangat tinggi. Sehingga apa? Coba lihat di ayat yang kedua. Berhimpunlah, coba di ayat yang kedua. Setiap orang yang dalam kesukaran, itu berapa orang jumlahnya? Kira-kira 400 orang. Yang nemenin Anda ada 400 orang waktu susah? Satu aja kadang-kadang gak ada, betul gak? Oh ada satu Pak teman saya punya teman satu. Gak usah banyak-banyak, teman saya satu. Sampai hari ini saya gak akan bisa lupa. Waktu saya susah, saya kontak dia langsung bilang ini. Ya seperti yang tadi. Oke bro, lu pokoknya tenang aja. Aku ada buat kamu. Kamu butuh apa? Pasti waktu itu saya urusannya bisnis. Karena begini. Saya ini punya usaha toko handphone. Saya punya uang untuk cash flow. Uang ini dipinjem oleh seseorang. Dengan janji begini. Nanti. Nah ini loh harus hati-hati. Minggu depan tak balik, no soalnya aku menang arisan. Oh iya dah, iya. Yakin kamu bisa balikin? Iya. Sekarang aku lagi butuh mau masukin anakku ke ini apa? Sekolah tentara gitu ya. Apa kayak gitu ya? Kayak sekolah tentara atau apa perwira begitu ya. Butuh dana untuk bayar sekolah. Ya udahlah, tak bantu. Seminggu setelah itu hilang saudara. Saya handphone gak bisa saya apa. Tapi saya kan tahu rumahnya. Saya datangi ke rumahnya. Saya bilang aduh gimana. Sorry. Aku ini bohong. Gak ada arisan itu saudara. Terus uangnya sudah masuk sana. Saya bilang aduh ya apa ini. Saya gak punya cash flow. Gimana ini caranya? Habis semua. Makanya kalau nolong orang jangan dihabisin ya saudara ya. Saya ini udah tuwu ya Pak ya bahasanya ya. Sudah tuwu. Susah sekali bahasa Jawa ini memang ya. Untuk nolong orang dan akhirnya banyak dibohongin orang, ditipu. Bukan hanya yang sedikit, yang ratusan juta saya sudah saudara. Ratusan juta. Tapi saya miskin? Tidak. Hidup saya susah? Tidak. Sedih aja di awal-awal. Nangis sama istri. Ya apa kita ini kok diperlakukan gini. Udahlah kita doa. Saya puji Tuhan punya istri yang luar biasa. Istri pun juga begitu. Diperlakukan sama. Tabungannya habis sama orang. Istriku udah gak bisa nangis saudara. Air mata dia udah kering katanya. Dia bilang. Aku cuma. Ya udah, gak miskin, gak pernah miskin. Saya selalu mengukur kekayaan bukan dari uang yang saya punya. Berapa mobil yang saya ada, berapa emas yang saya simpan, berapa deposito, bukan saudara. Tadi keputusan untuk sukacita itu bukan karena keadaan. Tapi saya bilang ini thank you Tuhan tiap hari. Aku hidup itu nikmat, happy. Sukacita. Cukup saudara. Ya. Saya mau apa aja gak perlu saya memilikinya. Seperti villa itu berbulan-bulan saya di sana pun saya gak bayar sepeser pun. Mau pakai mobil apa? Mercy, Alphard saya nyetirin. Nyetirin seorang hamba Tuhan. Nyetirin Mercy-nya.
Mercy terbaru. Saya kebetulan worship leadernya, dia pembicaranya. Hamba Tuhan tapi dia seorang yang berkecukupan. Saya nggak perlu beli Mercy-nya, saya nikmatin. Enak Frans, aduh enak banget ya ini Mercy ini. Waduh enak banget ya. Balik kepada firman. Ada 400 orang yang punya rasa empati. Jadi ada solidaritas. Katakan solidaritas. Anda punya solidaritas kepada sesama? Ya. Jangan hanya di masa dia senang, kumpul-kumpul bareng. Ayo di masa susah, kumpul-kumpul bareng. Karena ini penting buat kita saudara. Ya. Kita support orang karena kita nggak pernah nyangka satu kali Anda yang perlu disupport orang, betul nggak? Saya selalu bilang gini sama orang yang saya doakan, Pak terima kasih sudah doain saya. Oh sama-sama. Mungkin Bu, mungkin Pak satu kali Anda yang berdoa buat saya. Bahkan saya tidak ragu-ragu. Saya ini tidak ragu-ragu begini saudara ya. Kalau ketemu orang, terutama hamba Tuhan, saya pegang tangannya gini. Doain aku ya, doain. Nah, saya nggak pernah ragu begitu saudara. Saya bahkan sering bercanda gini. Tak peluk terus kemudian tak serap urapanmu ya. Saya nggak ragu, tangannya saya pegang gini. Saya pernah nggak ngomong saudara ke satu hamba Tuhan, saya ambil tangannya, saya ketemu. Bu, apa kabar? Baik, saya pegang tangannya. Saya taruh di kepala saya dan saya nangis saudara. Dia bingung kan? Kenapa Frans? Saya nggak cerita, saya nangis sejadi-jadinya saudara. Kenapa? Kamu ada persoalan ya? Nggak usah tanya, pikirku gitu. Udah doain aja. Doa aja Bu, doa. Doa, selesai doa, duduk. Kamu mau cerita? Ya aku mau cerita. Baru saya cerita. Tapi saya nggak ragu untuk begitu. Jadi saya bilang kalau saya ada persoalan nanti pasti kamu tak cari untuk bantu aku dalam doa. Ya, harus punya rasa solidaritas. Ya, coba lihat ayatnya dulu Ibu Gembala. Nah, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Bayangkan dia lagi susah, kumpul orang-orang susah. Jadi tambah susah. Pernah alami? Ya tadi, yang tadi cerita. Ternyata kamu itu lebih susah ya pemain keyboard ya dari aku. Ternyata aku mau cerita, kamu malah cerita lebih banyak tentang kesusahan. Setiap orang yang pertama kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Artinya ini punya hutang. Sekarang lagi marak pinjaman online. Stop saudara. Stop. Setiap orang yang sakit hati, ini yang sulit. Penyakit apapun menurut saya lebih mudah mengobatinya daripada sakit hati. Di sini ada yang menyimpan sakit hati dari kecil sampai sekarang ada? Oh enggak Pak, saya baru menyimpannya 20 tahun. Waduh kurang asli. Baru 20 tahun. Oh saya baru menyimpan sakit hati 10 tahun. Oh saya baru menyimpan sakit hatinya 5 bulan. Ada di sini yang menyimpan sakit hati? Jangan saudara. Yang rugi bukan orang itu, Anda. Betul ya? Yang hancur hidup Anda. Anda sedang menghancurkan hidup Anda sendiri ketika Anda sakit hati. Saya ini kalau mau cerita sakit hati, aduh sampai besok. Diperlakukan buruk pada saat sebelum saya melayani Tuhan. Saya sadar saya dulu berkelakuan buruk. Dan diperlakukan buruk setelah saya jadi hamba Tuhan. Kalau mau bicara sakit hati, wah gak kurang-kurang. Ini mimbar loh saudara, saya gak bicara bohong. Tapi saya sering menguatkan iman percaya saya. Frans kuat, Frans bangkit, Frans kamu bisa. Ya, bayangkan orang dalam kesukaran, orang yang banyak utang, orang yang sakit hati. Dan maka ia
maka Daud menjadi pemimpin atas mereka. Yang ketiga, tadi yang pertama yang kedua solidaritas, yang ketiga identity, empathy, solidarity, identity. Daud tahu siapa identitas dia. Ketika ada masa sulit, masa sukar, Anda harus tahu siapa Anda. Tahu identitas Anda. Kalau di KTP dijelaskan Anda lahir di mana. Usianya kan sudah berapa berarti? Jenis kelaminnya. Anda tinggal di mana? Identitas. Kalau di dalam kekristenan Anda harus tahu Anda identitasnya anak-anak raja. Amin. Anda identitasnya orang-orang pilihan. Anda identitasnya lebih dari pemenang. Anda identitasnya penerima mujizat. Anda harus jelas identitasnya, harus tahu. Daud tahu identitasnya. Meskipun kumpul orang-orang yang susah, dia tetap jadi pemimpin, saudara. Mimpin orang-orang biasa seperti ini buat Bapak Gembala muda. Coba semua sakit di sini. Bukan hanya sakit secara fisik, sakit secara mental, secara psikis. Waduh, ini repot, saudara. Berangkat dari tempat saya, dari rumah ke sini aja saya udah ditelepon, Pak, bisa minta tolong nggak? Bisa minta tolong nggak? Bisa minta tolong, berarti ada yang susah. Kemarin dia WA saya, maaf saya lagi ada di acara. Kemudian Pak bisa jam berapa saya telepon? Nanti saya yang akan kontak balik. Saya nggak lupain, saya kontak balik. Saya bukan gembala loh, bukan seperti Bapak. Saya bukan gembala, tapi saya care. Apa persoalanmu begini? Oh, oke. Nanti saya akan bicarakan dengan istri, dengan ministry. Ya. Anda harus tahu identitas Anda itu siapa, apa, saudara. Daud tahu betul. Sehingga di ayat kedua ini, dia pimpin tuh orang-orang itu yang 400 itu. Yang ada di dalam situ. Dia memimpin mereka untuk apa? Saya yakin, yuk kita doa, yuk kita nyembah. Daud kan penyembah, betul gak? Daud kan penyembah. Nah, coba kita lihat. Mazmur 144 ayat 1 dan 2 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saya yakin waktu di Gua Adulam ini pun yang terus dinaikkan pujian-pujian ini, saudara. Perkataan yang membangkitkan iman percayanya. Ya, nggak gampang. Anda lagi susah terus Anda bilang, Tuhan, Engkau gunung batuku, tapi utangku piye Tuhan? Engkau kota bentengku, tapi ini debt collector datang Tuhan. Coba saudara, jangan pernah mencampur adukan situasi atau kondisi yang sedang kau hadapi dengan pujian penyembahan. Jangan campur adukan, saudara. Jangan nyabang. Tuhan kau baik, Tuhan dahsyat, aku bersyukur. Utangku piye ya? Mari gini ono tagihan iki. Anakku gurung bayar SPP. Ya apa iki Tuhan? Ya apa caranya Tuhan? Aku ketemu siapa Tuhan nanti? Malah Anda nanti berpikir membuat skenario sendiri. Mari gini aku mau ketemu Pak Tresnoe. Siapa tahu dia bisa tolong. Ya, siapa tahu tangannya lagi itu apa katanya kalau orang, ya pokoknya tangannya mau nolong lah begitu. Saya bahasa istilah-istilah Jawa ini agak sulit memang ya. Ini udah jalan, padahal di sini baru ngomong, aku bersyukur dengan keadaanku Tuhan. Aku bersyukur dengan semua yang terjadi dalam hidupku. Di sini langsung berpikir lagi yang kanannya.
Coba Anda jangan campur adukan. Ini kata-kata yang menguatkan. Saya mengajar Anda untuk ketika Anda dalam persoalan, doain ini. Doa seperti Daud ini. Kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Saya jamin Anda akan kuat imannya. Amin. Jangan dipikir saya nyaman-nyaman dengan seperti sekarang ini. Tenang-tenang, ini loh saya sampai bikin kaos. Saya bikin sendiri. Yang desain istri saya. Karena kebetulan istri saya bekerja di sebuah perusahaan garment. Saya bilang nih bikinin kaos. Saya pengen kata-katanya ini. Nuah, rest. Berdiam di hadapan Tuhan. Rest. Kemudian ketika saya pakai kaos ini. Ada satu gereja bilang. Kaosmu kok keren. Aku mau bikin retreat. Boleh gak aku adopsi kaosmu? Boleh. Di sininya Nuah. Ini bahasa Ibrani ya. Tulisan Ibrani ya. Ya. Kemudian di belakangnya baru gereja itu, nama gerejanya. Kalau yang saya ini kosongan karena saya bikin sendiri. Saya pakai kaos ini sudah sampai keluar luar negeri, sampai ke Israel. Ya. Saya ingin mengajak setiap kita ketika engkau ada persoalan. Saya percaya Gua Adulam menjadi tempat restnya Daud. Bersama 400 orang yang susah sekalipun. Walaupun mungkin sahabatmu, engkau punya kesusahan dan sahabatmu juga punya kesusahan. Ayo rest bareng yuk. Kita doa sama-sama, saling menguatkan. Rest saudara. Ya. Karena cuma Tuhan yang bisa selamatkan kita. Cuma Tuhan yang bisa selesaikan persoalan kita. Amin. Saya minta pemain musik. Jadi saya percaya. Kalau Anda lewat 3 hal ini. Anda punya empati, solidarity, dan identity. Saya percaya apapun persoalannya jadi terasa ringan saudara. Anda harus tahu. Daud sudah ditetapkan Tuhan sejak dia masa muda. Apa yang harus dia jalani? Banyak hal. Mungkin orang gak pedulin dia, tapi dia memimpin. Dia tahu identitasnya, dia pimpin tuh orang-orang yang susah. Sampai akhirnya mereka selesai rest, mereka selesai retreat di Gua Adulam itu. Mereka keluar menjadi menjadi bangsa yang kuat. Imannya kuat, siap hadapi hidup. Pada akhir ibadah kami Tuhan, sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami terima setiap berkat, kami terima setiap janji Tuhan, mujizat, kekuatan, pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sudah beroleh kesembuhan, yang terikat sudah dilepaskan, yang butuh pemulihan beroleh pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Kami semua tanpa terkecuali. Kami berdiri dengan tegak. Kami menyuarakan kami milik Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menjadi berkat. Lanjutkan karyamu, belas kasihan dan kemurahanmu. Seluruh penata layanan diberkati. Jemaat yang hadir diberkati. Yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Semua partner-partner pelayanan kepada beliau juga dinyatakan berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, lanjutkan belas kasihan-Mu. Lanjutkan kemurahan dan pertolongan-Mu. Bagi kami semua. Bagi gereja-Mu. Bagi Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan Tuhan perpindahan kekuasaan pada bulan Oktober. Dari Bapak Jokowi dan wakilnya kepada Bapak Presiden kami yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Kami percaya Indonesia punya yang terbaik. Dan Tuhan akan berperkara dengan indah. Segala bentuk ketakutan, kekhawatiran kami tempatkan di bawah kaki kami. Dan kami berseru kepada sorga. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan belas kasihan,
hujan kebajikan, hujan kemurahan Tuhan melimpah atas negeri kami. Terima kasih Tuhan Allah yang berdaulat akan membalikkan segala keadaan. Sebentar kami pulang dengan berkat damai sejahtera pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjutkan karyamu, belas kasihan dan kemurahanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Mari arahkan pandanganmu kepada sorga. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.